Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brilianda Rosiar Kami Saputra. Ya, di sini saya akan membahas tentang ilmu perpustakaan, bukan tentang buku saja. Yang pertama, jurusan ilmu perpustakaan adalah jurusan yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi dari berbagai media, seperti dokumen, buku, ataupun digital. Selain belajar teknologi dan sistem informasi, mata kuliah jurusan ilmu perpustakaan juga belajar administrasi, manajemen, hubungan masyarakat, psikologi, dan katalogisasi, dan kearsipan. Ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi sebagai bidang ilmu pengetahuan memiliki paradigma atau keyakinan mengenai bidang kajian ilmiah yang di dalamnya terdapat metodologi dan metode-metode, teori, konsep, dan sarana kajian lainnya. Ilmu perpustakaan dan informasi juga diperkaya dengan kajian-kajian dan bidang sosiologi, antropologi, manajemen, ilmu administrasi, filsafat, sejarah, ilmu hukum, sebagai tambahan dari cabang ilmu yang menjadi landasan pembentukannya. Dengan demikian, ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi dapat didefinisikan sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah informasi dan isu-isu pentingnya serta pengolahan keteraturan informasi dan peraturan dan masyarakat pengguna informasi yang terkait. Mempelajari upaya-upaya pendistribusian informasi dan ketertiban, mempelajari tentang teknik penemuan kembali dan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi secara pencegahannya. Ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi menitik beratkan kajian pada identifikasi masalah-masalah dan pemecahan secara profesional. Selain itu, ilmu perpustakaan bukan tentang buku saja, antara lain: yang pertama, secara garis besar, prodi ilmu perpustakaan mempelajari cara mengolah, mengelola, mengkomunikasikan, dan mendiseminasikan informasi. Dan yang kedua, mahasiswa tidak hanya belajar dari aspek teknis, tetapi juga manajerial, perpustakaan, dan arsip. Yang ketiga, selain itu, mereka yang belajar di program studi ini juga dibekali dasar-dasar teknologi dan sistem informasi. Keempat, di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi digital membuat program studi ini mulai banyak dilirik. Dan yang kelima, di masa depan program studi ini diharapkan bisa melahirkan pustakawan yang dapat mengembangkan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang dinamis dan menjadi tempat berkarya serta wahana kolaborasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang peranan ilmu perpustakaan. Dahulu, perpustakaan masih menggunakan kartu katalog, tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka koleksi perpustakaan semakin banyak dan kompleks, sehingga diperlukan sistem untuk mengaturnya. Nah, di sini teknologi informasi berperan dalam melakukan dengan cara membangun pangkalan data. Tujuan dari pangkalan data adalah untuk mencatat atau rekod data dari semua koleksi yang dimiliki dan kemudian mengorganisirnya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan. Klasifikasi, katalogisasi, pengindekan, dan lain-lain pada sistem manual. Proses ini dilakukan dengan menggunakan bantuan media kertas atau buku, kartu katalog, atau biografi. Tapi dengan proses manual ini, proses pengolahan data akan efektif jika data yang tersedia masih sedikit. Sebagai contoh, ketika pengguna menginginkan sebuah informasi yang berkaitan dengan koleksi perpustakaan, kemajuan teknologi seharusnya
dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan dalam meningkatkan layanannya, sehingga dapat mengacu perkembangan perpustakaan atau ilmu dalam genggaman. Era generasi milenial merupakan era di mana setiap kegiatan harus apapun didukung oleh teknologi, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, perpustakaan harus bermetaforsa dalam perkembangan teknologi ini. Disinilah peran pustakawan sangat dibutuhkan dalam transisi perpustakaan manual ke perpustakaan otomatis, yang kemudian menuju ke perpustakaan digital. Dan fenomena perpustakaan digital baru-baru ini menjadi tren di kalangan dunia perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan yang dulunya masih menggunakan sistem otomasi perpustakaan berbasis desktop berbondong-bondong beralih menjadi sistem otomasi perpustakaan berbasis web. Keunggulan sistem ini adalah dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh anggota perpustakaan, karena sistem ini menggunakan jaringan internet untuk menunjang operasionalnya. Sistem inilah yang dianggap paling cocok di era generasi milenial. Mereka dapat memenuhi kebutuhan akan informasi dan koleksi perpustakaan dengan kemudahan dan kecepatan yang memadai. Kelebihan ini akan tidak berarti sama sekali jika perpustakaan yang notabene sebagai pengelola tidak dapat memaksimalkan peranannya sebagai administrator. Pembangunan software perpustakaan yang berbasis web ini tentunya harus mengacu pada visi misi lembaga induknya. Misalnya, lembaga induk perpustakaan ini adalah universitas, yang maka perpustakaan harus dapat mendukung visi dan misi universitas yang menaunginya. Pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia dalam hal ini pustakawan harus disiapkan sedemikian rupa sehingga sistem ini dapat berjalan sesuai rencana. Dengan adanya pengelolaan yang baik, perpustakaan akan memberikan dampak yang positif bagi pemakai yang dilayaninya. Peranan perpustakaan dan petugas keinformasian turut mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dan menjaga keterbelakangan masyarakat dan informasi. Dan teknologi juga yang berkembang cepat adalah kenyataan yang tidak dipungkiri agar masyarakat dapat melakukan produktivitasnya dalam berbagai bidang. Peranan ini akan dapat berhasil dan tepat guna apabila fungsi pustakawan atau arsivis dan petugas informasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara profesional. Profesionalisme pustakawan, arsivis, dan petugas informasi hanya dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teorikal mengenai berbagai masalah informasi dan masalah sosial yang terkait dan dengan kemampuan analisis untuk mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu semua pelajaran dan hal yang dipelajari di program studi ilmu perpustakaan tergabung dan jatuh berakhir ke prospek kerja yang luasnya. Perlu diingat kembali bahwa lulusan program studi ini tidak hanya berkarir di perpustakaan saja. Semua lembaga atau instansi pasti mempunyai data dan dokumen. Kemudian hal ini dipentingkan untuk terus bergeraknya lembaga tersebut. Contohnya adalah surat perintah, data keuangan, surat keputusan, dan lainnya. Ditambah dengan dokumen-dokumen dalam bentuk digital yang terus menumpuk seiring kemajuan teknologi. Nah, tentu saja setiap lembaga membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang kearsipan, dokumentasi, dan pengelolaan informasi. Nah, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me the coco, give me the coco, give me the coco.
it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it.